이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifi Arazah Sihomping Nababan dengan NIM 2130111048. Di sini saya akan membuat simulasi video tentang pembelajaran bahasa dan sastra. Jangan lupa tetap stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Oke, alhamdulillah kita di dalam satu ruangan ini sangat baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama dulu. Untuk perwakilan kelas, bimbing temannya untuk berdoa bersama. Oke, kita sudah berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu cek dulu ya kehadiran anak-anak ibu semuanya. Oke, anak-anak ibu semuanya hadir ya. Bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu sebelum memulai pembelajaran agar anak-anak ibu ini semakin semangat dalam memulai pembelajaran. Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus, mendengar, fokus, tepuk konsentrasi, Materi sebelumnya kita kan sudah membahas tentang perasaan. Nah, sekarang ini kita membahas tentang mengenal perasaan-perasaan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Nah, tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu 1. Dengan kegiatan menjawab pertanyaan dari guru, anak-anak ibu semuanya mengenali arti kata baru yang tepat. Dan dengan melatih merangkai kata dengan perasaan anak-anak ibu, semuanya bisa membaca suku kata dengan baik. Yang ketiga, dengan kegiatan menulis, anak-anak ibu semuanya mampu merangkai huruf dan suku kata secara tertulis dalam bentuk perasaannya. Nah, ibu tanya nih, sebelum kita mulai pembelajaran, apakah anak-anak ibu semuanya mengetahui dan mengekspresikan perasaannya saat ini? Oke. Apa anak ibu semuanya bisa menceritakan pengalaman anak-anak ibu semuanya di depan kelas? Oke, bisa ya. Nah, untuk pengertian dari perasaan ini, perasaan itu adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia, contohnya kita, yang menghasilkan nilai positif maupun nilai negatif terhadap suatu hal yang akan maupun telah dilakukan. Sehingga bentuk penilaiannya selalu bersifat subjektif karena lebih didasarkan pada pertimbangan manusiawi daripada tindakan rasionalnya. Oleh karena itu, perasaan mengisi penuh kesadaran manusia setiap saat dalam kehidupan. Jenis-jenis perasaan yaitu 1. Senang,
senang ataupun gembira. Perasaan terhadap kesenangan akan suatu hal membuat seseorang akan mendorong untuk menindaklanjutkannya. Jenis perasaan ini juga sering dari adanya keadaan yang diharapkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada kehidupannya sendiri. Apakah anak-anak ibu sekarang ini sedang senang? Oke, yang kedua, sedih. Masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan manusia akan menciptakan perasaan sedih. Perasaan ini diakibatkan karena harapan tidak sesuai dengan yang sudah diharapkan ataupun diinginkan oleh setiap orang. Apakah saat ini anak-anak ibu sedang merasa sedih? Oke, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, cinta. Cinta adalah salah satu karakteristik perasaan yang muncul dari tindakan setiap manusia. Cinta ini berasal dari rasa sayang, ataupun dalam bahasanya yang lagi tren sekarang ini, love. Dengan keadaan itu dipicu adanya seperti menyukai lawan jenis, baik laki-laki maupun perempuan, dan sebaliknya. Anak ibu tidak boleh cinta-cintaan dulu ya, karena masih kecil. Oke. Yang keempat, takut. Ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh setiap manusia merupakan bagian dari perasaan yang dialami oleh setiap manusia dalam menghadapi berbagai bentuk pengertian dari fenomena sosial yang terjadi. Takut bisa terjadi lantaran adanya sikap kewaspadaan dan terkadang kita terlalu berekspektasi yang terlalu tinggi. Seperti itu ya. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak ibu semuanya. Yang kelima, malu. Jenis perasaan ini kita tuh sifatnya malu gitu. Ketemu orang malu. Jadi dan malu ini harusnya mutlak sifatnya yang dimiliki oleh setiap manusia. Ya, banyak hal yang melatar belakanginya. Misalnya saja ya, dengan adanya fakta sosial yang mengatakan bahwa perbedaan derajat seseorang, nah dia jadi malu, temannya kaya, dia miskin, nah dia jadi malu, minder dianya. Itu tidak boleh ya anak-anak ibu semuanya. Dan kita juga harus berteman dengan teman kita, baik dia kaya ataupun miskin. Kita nggak boleh banding-bandingin teman kita. Oke. Yang keenam, membenci. Perasaan ini yaitu timbul adanya sikap manusia yang selalu mengharapkan lebih untuk mendapatkan bagian dari pada hidupnya. Dengan perasaan benci ini seringkali kita dilandasi keinginan yang tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan ataupun harapan yang terjadi kepada kita. Yang ketujuh, marah. Perasaan marah ini sebenarnya memicu seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan dan keteraturan sosial dalam masyarakatnya. Kita nggak boleh terlalu sering marah-marah. Nanti kita akan emosinya nggak dapat terkontrol. Kalau misalnya kita dari kecil sering marah, gedenya juga akan itu tidak baik ya. Oke, selanjutnya 8, cemburu. Nah, jenis perasaan ini perasaan cemburu ini yang muncul karena adanya sikap yang tidak diinginkan oleh orang di sekelilingnya. Contohnya, apa anak-anak ibu tahu contoh dari perasaan ini? Oke, contohnya yaitu perasaan sendiri dari adanya
misalnya ada orang nggak menghargai kita, ataupun kita orang merasa kita dibenci lebih bahagia daripada dirinya sendiri. Kalau orang bahagia, dia benci gitu. Nah, selanjutnya contoh perasaan. Nah, contohnya itu hubungan dengan perasaan. Misalnya satu ya, rasa hati. Seperti saat seseorang merasa tertarik ataupun suka dengan temennya, atau temanku ini keren deh, dia bisa misalnya bisa seperti ini, sementara kita nggak bisa seperti itu. Nah, itu rasa hatinya. Seperti iri tuh. Kenapa bisa kita iri? Karena dorongan untuk menginginkan kehidupan sesuatu dengan yang diharapkan. Contoh yang kedua yaitu terasingkan. Memang seringkali kita merasa di dalam pergaulan ataupun lingkungan sosial kita merasa terasingkan. Padahal sebenarnya kita itu bukan diasingkan. Itu hanya perasaan kita sendiri, tapi belum tentu orang lain menginginkan kita untuk diasingkan. Nah, Ibu ada lagu nih untuk anak-anak Ibu semuanya. Nah, lagunya ini berkaitan tentang materi kita saat ini. Disimak ya, Nak. Kadang ku tak tahu ini apa, gejolak aneh di dalam dada. Lalu coba ku tanya mama, ternyata semua ada namanya. Tata, kenapa sayang? Kok kursinya ditendang-tendang? Lili tidak mau meminjamkan mainannya. Oh begitu. Tata, yang kamu rasakan itu namanya marah. Tidak apa-apa. Sekarang tarik nafas dalam ya. Itu kan mainannya Lili. Jadi Tata jangan maksa ya. Iya, Ma. Kadang ku tak tahu ini apa, gejolak aneh di dalam dada. Lalu coba ku tanya mama, ternyata semua ada namanya. Kenapa kamu Lili? Dari tadi kok diam saja? Tadi Tata mau pinjam mainan, tapi nggak aku kasih. Kenapa? Soalnya Tata kalau main nggak hati-hati, nanti rusak mainanku. Oh begitu. Kelihatannya yang kamu rasakan sekarang namanya sedih ya? Mungkin, Ma. Aku nggak enak sama Tata. Lain kali Lili bisa ngajarin Tata untuk hati-hati waktu main. Bener juga, Ma. Lain kali aku coba. Kadang ku tak tahu ini apa, gejolak aneh di dalam dada. Lalu coba ku tanya mama, ternyata semua ada namanya. Baba, kok sembunyi di bawah meja? Tadi aku lihat Tata dan Lili berantem berebut mainan. Kelihatannya yang Baba rasakan itu namanya takut. Iya, bagaimana kalau mereka tidak mau berteman lagi? Lili dan Tata mungkin perlu waktu untuk baikan. Tidak apa-apa. Sini Mama peluk. Kadang ku tak tahu ini apa, gejolak aneh di dalam dada. Lalu coba ku tanya mama, ternyata semua ada namanya. Anak-anak, suara apa itu? Kenapa ribut sekali? Maaf, Ma. Kami sedang bermain. Wah, itu namanya kalian senang. Mama ikutan senang. Tapi tolong dipelankan sedikit ya suaranya. Nanti tetangga kita terganggu. Baik, Ma. Kini ku tahu bermacam rasa, marah, sedih, takut, dan senang juga. Beda rasanya, beda namanya. Ku rasakan sesuai
sampai gilirannya. Nah, bagaimana tadi lagunya, Nak? Menarik kan? Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas LKPD kepada anak-anak Ibu semuanya. Ada gambarnya, anak Ibu akan menyesuaikan. Misalnya gambarnya marah. Nah, tulis di situ marah. Itu contoh yang pertama. Itulah cara mengerjakan tugasnya. Nah, di LKPD-nya juga kan sudah Ibu tuliskan cara mengerjakannya. Oke, dan nanti tugasnya akan dikumpulkan sama Ibu. Ibu tunggu sekarang ya, Nak. Baik, tugas anak-anak Ibu sudah selesai. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita kali ini, Ibu ingin salah satu dari anak-anak Ibu semuanya menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Iya, benar seperti kata Hani tadi, perasaan itu adalah segala tindakan yang dilakukan oleh manusia, baik dari hatinya yang berada pada pengaruh lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Nah, keadaan itu juga memicu tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang sehingga manusia itu sendiri selalu hadir dan mendorong kegiatan sosialisasi maupun interaksi yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Beri tepukan aplaus untuk Hani. Di dalam pembelajaran kita kali ini, apakah ada anak-anak Ibu yang belum paham? Baik, anak-anak Ibu sudah paham ya berarti. Oke, Ibu tutup saja pembelajaran kita hari ini karena waktu jam istirahat kita sudah tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.